Teknologi secara umum mencakup penerapan pengetahuan dan alat untuk memecahkan masalah dan memperluas kemampuan manusia. Ini adalah konsep yang beragam, dengan berbagai interpretasi yang ditawarkan oleh para ahli di berbagai bidang. Salah satu definisi yang terkenal berasal dari ilmuwan dan penulis Melvin Kranzberg, yang menyatakan teknologi tidak baik atau buruk, juga tidak netral. Ini menyoroti dualitas yang melekat pada teknologi, potensinya untuk kemajuan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ekonom Robert Solow menekankan peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, mendefinisikannya sebagai cara kita melakukan sesuatu di sini. Perspektifnya menggarisbawahi sifat teknologi yang meresap, membentuk tidak hanya industri kita tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Menambahkan pada wacana ini, sosiolog Manuel Castells menyoroti kekuatan transformatif teknologi di era informasi, menggambarkannya sebagai instrumen material dari pemikiran dan tindakan manusia terhadap alam. Intinya, teknologi dapat dipahami sebagai jumlah dari pengetahuan, alat, dan teknik kita yang terus berkembang untuk membentuk dunia di sekitar kita. Itu adalah kekuatan yang mencerminkan dan memengaruhi nilai-nilai, aspirasi, dan keterbatasan kita. Sepanjang sejarah, kemajuan teknologi dalam transportasi dan komunikasi telah sangat memengaruhi peradaban manusia, menjembatani jarak dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dari penemuan roda hingga pengembangan kereta api berkecepatan tinggi, teknologi transportasi telah memperkecil planet kita, memungkinkan pergerakan manusia dan barang dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mesin pembakaran, sebuah penemuan penting, mendorong munculnya mobil dan pesawat terbang, merevolusi mobilitas pribadi dan perjalanan internasional. Di bidang komunikasi, telegraf, telepon, dan internet telah meruntuhkan hambatan geografis, memfasilitasi pertukaran informasi instan antar benua. Internet khususnya telah mengantarkan era interkoneksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan komunikasi global dan akses ke informasi dalam skala yang luar biasa. Keajaiban teknologi ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan, eksplorasi, dan pertukaran budaya, tetapi juga secara fundamental membentuk kembali pemahaman kita tentang ruang waktu. Kemampuan untuk terhubung dengan individu di seluruh dunia secara real-time telah menumbuhkan rasa kewarganegaraan global dan saling ketergantungan. Sejarah teknologi terkait erat dengan revolusi industri, serangkaian periode transformatif yang ditandai dengan kemajuan teknologi signifikan yang membentuk kembali masyarakat dan ekonomi. Revolusi industri pertama, dimulai pada akhir abad ke-18, menyaksikan mekanisasi produksi tekstil, kebangkitan tenaga uap, dan lahirnya sistem pabrik. Revolusi industri kedua, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, melihat munculnya listrik, produksi massal, dan mesin pembakaran internal, yang semakin mempercepat pertumbuhan industri dan urbanisasi. Revolusi industri ketiga muncul di paruh kedua abad ke-20, berpusat pada elektronik, komputer, dan otomatisasi proses produksi. Revolusi industri keempat ditandai dengan perpaduan sistem fisik, digital, dan biologis, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia maya. Kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things mengubah industri dan menantang pemahaman kita tentang pekerjaan, waktu luang, dan potensi manusia. Saat kita berdiri di puncak revolusi industri kelima yang ditandai dengan fokus pada keberlanjutan dan teknologi yang berpusat pada manusia, penting untuk mengenali keterkaitan kemajuan teknologi dengan pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Teknologi selalu menjadi bagian integral dari arsitektur, membentuk cara bangunan dipahami, dirancang, dan dibangun. Dari alat-alat sederhana yang digunakan untuk membangun struktur kuno hingga perangkat lunak canggih yang digunakan oleh arsitek modern, teknologi memberdayakan arsitek untuk mewujudkan visi mereka. Perancangan berbantuan komputer atau perangkat lunak CAD telah merevolusi proses perancangan, memungkinkan arsitek untuk membuat model 3 dimensi yang rumit, mensimulasikan kinerja struktural, dan memvisualisasikan desain dengan presisi yang luar biasa. Building Information Modeling atau BIM, teknologi yang lebih maju melampaui desain, meliputi seluruh siklus hidup bangunan, dari konsepsi hingga pembongkaran. BIM memfasilitasi kolaborasi antara arsitek, insinyur, dan kontraktor, merampingkan proses desain dan konstruksi, dan meminimalkan kesalahan. Lebih lanjut, kemajuan dalam ilmu material telah menyebabkan pengembangan material bangunan inovatif dengan peningkatan kekuatan,
daya tahan, dan keberlanjutan. Integrasi teknologi dalam desain arsitektur memberdayakan arsitek untuk mendorong batas kreativitas, mengoptimalkan kinerja bangunan, dan menciptakan struktur yang indah secara estetika dan efisien secara fungsional. Bagian 5. Membangun masa depan, dampak teknologi pada konstruksi. Teknologi telah merevolusi metode konstruksi, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skala dari apa yang mungkin. Dari gedung pencakar langit yang menjulang tinggi hingga proyek infrastruktur yang kompleks, teknologi memberdayakan kita untuk membangun struktur yang dulunya tak terbayangkan. Peralatan konstruksi telah berkembang secara signifikan, dengan derek, ekskavator, dan bulldozer yang kuat yang mampu menangani beban besar dan menavigasi medan yang menantang. Teknik prefabrikasi dan konstruksi modular yang dimungkinkan oleh manufaktur presisi dan fabrikasi digital sedang mengubah industri konstruksi. Komponen bangunan diproduksi di luar lokasi dan dirakit di lokasi, mengurangi waktu konstruksi, limbah, dan biaya. Selain itu, teknologi pencetakan 3 dimensi muncul sebagai pengubah permainan dalam konstruksi, memungkinkan pembuatan komponen bangunan yang kompleks dan bahkan seluruh struktur dengan kecepatan dan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor digunakan untuk inspeksi lokasi, memantau kemajuan, dan memastikan keselamatan pekerja. Integrasi teknologi dalam konstruksi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi juga membuka jalan bagi infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Bagian 6, dari piramida hingga gedung pencakar langit, kisah 2 era konstruksi. Piramida Mesir dan Burj Khalifa di Dubai berdiri sebagai bukti kecerdikan manusia dan kecakapan arsitektur, masing-masing mewakili puncak teknologi konstruksi pada zamannya masing-masing. Pembangunan piramida, lebih dari 4.000 tahun yang lalu merupakan prestasi teknik yang menakjubkan, mengandalkan tenaga kerja manual, alat sederhana, dan pemahaman yang rumit tentang geometri dan astronomi. Blok batu besar digali dan dibentuk dengan alat-alat sederhana, diangkut dan diangkat ke tempatnya menggunakan jalur landai, tuas, roll, dan kekuatan manusia semata. Sebaliknya, pembangunan Burj Khalifa yang selesai pada tahun 2010 menunjukkan kekuatan teknologi konstruksi modern. Perangkat lunak perancangan berbantuan komputer atau CAD yang canggih memungkinkan arsitek dan insinyur untuk merancang geometri kompleks dan sistem struktural gedung pencakar langit. Beton berkekuatan tinggi yang diperkuat dengan baja dipompa ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya menggunakan pompa yang kuat. Sistem derek canggih mengangkat material bangunan berat dan komponen prefabrikasi ke tempatnya. Sementara teknik konstruksi yang digunakan dalam 2 struktur ikonik ini sangat berbeda. Queries proken stadi kemenasino badge the svar name and its sing. Bagian 7, sekilas ke masa depan, teknologi yang muncul dalam desain dan konstruksi. Masa depan arsitektur dan konstruksi penuh dengan kemungkinan karena teknologi yang muncul terus mendorong batas-batas apa yang dapat dipahami. Kecerdasan buatan atau AI siap untuk merevolusi proses desain, memungkinkan arsitek untuk menjelajahi iterasi desain yang tak terhitung jumlahnya, mengoptimalkan kinerja bangunan, dan menciptakan lingkungan responsif yang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Robotika dan otomatisasi akan semakin mengubah konstruksi, dengan robot yang melakukan tugas mulai dari pemasangan batu bata hingga pengelasan dengan presisi dan kecepatan. Praktik konstruksi berkelanjutan akan menjadi pusat perhatian, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan penipisan sumber daya. Material berbasis hayati seperti kayu dan miselium akan semakin menonjol, menawarkan alternatif terbarukan dan rendah karbon untuk material bangunan tradisional. Bangunan pintar yang dilengkapi dengan sensor dan sistem yang saling terhubung akan mengoptimalkan konsumsi energi, meningkatkan kenyamanan penghuni, dan meningkatkan operasi bangunan. Seiring dengan berkembangnya teknologi ini dan lainnya, arsitek dan pembangun akan memiliki serangkaian alat yang belum pernah ada sebelumnya untuk menciptakan lingkungan binaan yang tidak hanya fungsional dan indah secara estetika, tetapi juga berkelanjutan, tangguh, dan responsif terhadap kebutuhan penghuninya. Bagian 8. Arsitek, visioner menavigasi arus teknologi. Di era kemajuan teknologi yang pesat,
Arsitek memainkan peran penting dalam memanfaatkan kekuatan teknologi untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Arsitek harus lebih dari sekadar perancang bangunan. Mereka harus visioner, mengantisipasi tren teknologi, memahami implikasinya dan mengintegrasikannya secara bijaksana ke dalam desain mereka. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang prinsip-prinsip arsitektur, tetapi juga teknologi, material, dan teknik konstruksi yang sedang berkembang. Kolaborasi dengan insinyur, ilmuwan komputer, dan spesialis lainnya akan sangat penting dalam mewujudkan potensi penuh teknologi dalam arsitektur. Arsitek harus merangkul pendekatan multidisiplin, bekerja secara mulus dengan para ahli dari berbagai bidang untuk mendorong batas-batas inovasi. Selain itu, arsitek memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan implikasi etis dari teknologi, memastikan bahwa desain mereka mempromosikan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan merangkul teknologi sebagai alat untuk perubahan positif, arsitek dapat membentuk lingkungan binaan yang tidak hanya fungsional dan indah, tetapi juga berkelanjutan, tangguh, dan responsif terhadap kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Bagian 9. Pengaruh abadi, jejak teknologi yang tak terhapuskan pada arsitektur. Sepanjang sejarah, teknologi telah menjadi pendamping yang tak terpisahkan dari arsitektur, membentuk evolusinya dan memperluas kemungkinannya. Dari alat sederhana yang digunakan untuk membangun struktur kuno hingga perangkat lunak canggih dan robotika yang digunakan dalam konstruksi modern, teknologi telah memberdayakan arsitek untuk mewujudkan visi mereka. Pengaruh teknologi pada arsitektur terlihat tidak hanya pada strukturnya sendiri, tetapi juga dalam proses desain, metode konstruksi, dan esensi praktik arsitektur. Saat kita menjelajah lebih jauh ke abad ke-21, sinergi antara teknologi dan arsitektur hanya akan semakin dalam, mengarah pada inovasi yang baru dapat kita bayangkan. Arsitek merangkul peran mereka sebagai visioner dan kolaborator, akan memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menciptakan lingkungan binaan yang tidak hanya fungsional dan indah secara estetika, tetapi juga berkelanjutan, tangguh dan responsif terhadap kebutuhan manusia yang terus berkembang. Masa depan arsitektur terkait erat dengan kemampuan kita untuk merangkul kemajuan teknologi secara bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan menginspirasi bagi semua.